guys, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 yang berjudul Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Subs B. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suci Febrianti dari kelas 12 IP 1, absen 30. Saya ingin membuat penugasan sejarah yang berjudul Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya herordering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus memiliki dan dikuasai oleh negara atau seminimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depermas dan melakukan sanering mata uang kertas yang senilai nominalnya 500 dan 1 juta. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depermas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Gambar Muhammad Yamin ada di sebelah kanan. Dengan beranggotakan 80 orang, tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depermas yang bertugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan perhubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Berikut adalah gambar dari Kabinet Karya. Depermas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam adil dan makmur. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai dengan 1969. Proyek ini disingkat menjadi PENAS PD. Depermas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah. Lalu kemudian masuk ke kebijakan sanering. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas 25 juta dengan tujuan untuk mengurangi jumlah nilai uang yang beredar. Namun, kebijakan keuangan ini berakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa sebagian uang lembaran 1 juta dan 500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas
bank yang baru bernilai 1.000 dan 50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Maksudnya 100 dan 50 sebelum tanggal 1 Januari. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan kasus DITII Jawa Barat dan membebaskan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi ini disusun oleh tim yang dipimpin oleh menteri pertamanya yaitu I.R. Juanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Juanda. Upaya perbaikan ekonomi ini dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya ahli para ekonomi, namun melibatkan para pemimpin partai politik, anggota musyawarah, membantu pemimpin revolusi atau MPPR, pemimpin DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, yang bersih dan dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Dan beberapa peraturan lainnya merupakan upaya perwujudan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal dari luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghemat subsidi. Peraturan pelaksanaan DEKON tidak terlepas ikut campur dengan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap DEKON. PKI juga termasuk partai yang menolak pelaksanaan DEKON. Padahal AIDIT terlibat di dalam penyusunan selama yang melaksanakan anggotanya bukan PKI. 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda dituduh PKI telah menyerahkan kaum imperialis. Selanjutnya masuk ke akhir. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memindai. Salah satu penyebab pembengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan monumen nasional, Monas, pertokoan Sarinah, dan komplek olahraga. Kondisi ini sangat merosot dan mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kreditnya kembali. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pemungutan terhadap perusahaan dan perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta sampai 1 miliar. Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini tidak digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat praktis politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Nah, oke guys, selanjutnya masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang dampaknya. Dampak yang dihasilkan dari ini yaitu adalah dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 1 juta uang lama diganti dengan uang 100 rupiah yang baru. Tindakan pergantian uang dengan uang baru diikuti dengan pengumuman naik harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat jadi turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Trituntunan Rakyat atau Tritura.
Nah, oke guys, ini sumber-sumber saya yang saya dapatkan untuk membuat materi tersebut. Tapi saya lebih banyak mengambil materi ini dari buku cetak atau buku paket sejarah Indonesia kelas 12. Dan gambar-gambarnya saya ambil di Google dan link-linknya sudah saya taruh di bawah. Di sini juga sudah ditaruh. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Ini yang terakhir loh. Pertanyaan 1. Siapakah yang memberikan pedoman kerja Depernas? Pertanyaan yang kedua. Apakah benar kebijakan Saniring berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pada pukul 6 pagi? Yang terakhir, konsep rehabilitasi ekonomi dipimpin oleh siapa guys kira-kira? Dan ini dia jawabannya. Gimana guys, kalian betul berapa? Apakah betul semua? Atau salah satu? Atau salah dua? Atau salah tiga? Jangan lupa komen ya di bawah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Saya cukupkan untuk materi yang sekarang. Dadah, terima kasih. See you next video. Yeay.